Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo cek, belum bersuara gimana ini? Halo cek, assalamualaikum semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, alhamdulillah sudah terdengar. Ya, alhamdulillah kita bisa bertatap maya kembali. Ini sembari menunggu teman-teman yang lain. Baru sepertiganya ya, sepertiga dari 60-an kan ya jumlahnya yang sudah bergabung. Tidak apa-apa, kita coba ngobrol-ngobrol dulu ini. Karena hari ini kebetulan pagi ini kita disambut dengan awan dan hujan ya, yang membuat mager pastinya. Dan menggoda untuk melanjutkan mimpi-mimpinya pagi malam. Oke, ini di tempat teman-teman hujan juga atau bagaimana ini keadaannya? Atau mendung? Gimana teman-teman? Ini sepertinya masih pada mager-mager ini. Cerah, Pak. Cerah ya? Mas Agung rumahmu mana, Mas? Lampung, Pak. Oh, Lampung, jauh banget Lampung ya. Kamu di rumah tapi ya? Nggih, Pak. Oh, di rumah. Jauh kalau di Lampung ya. Mungkin ya sekitaran Solo ini yang mendung-mendung gitu ya. Kalau di tempatnya Mas Agung di Lampung, ini cerah. Lampungmu mana, Mas Agung? Lampung Tengah, Pak. Oh, Lampung Tengah. Oke. Kemarin sudah sempat ke Solo, Mas Agung? Sudah, Pak. Semester 1 dan 2. Oh, semester 1 dan 2 di Solo ya. Baru semester 3 ini. Kemudian kalau, ini belum mana soalnya ya. Apa namanya? Untuk arsitek belum ada tatap muka ya untuk semester ini ya. Walaupun ada tapi kan masih terbatas seperti itu. Oke, Mas Agung dari Lampung yang sudah menyampaikan bahwasannya keadaan cuaca di Lampung cerah seperti itu. Sibukan apa Mas di rumah Mas Agung? Desain-desain rumah apa gimana ini? Ya gitu, Pak. Sebagai mahasiswa pada umumnya sih, Pak. Apa ini sebagai mahasiswa pada umumnya? Nugas gitu ya? Nggih, Pak. Nugas, game juga enggak ini? Nggak suka ngegame, Pak. Enggak suka ya, oke. Kadang-kadang kan mahasiswa ada yang suka game ya, atau malah banyak ya, karena mengisi kegabutan, mengisi waktu luang. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Halo cek Mas Faisal, Mas Faisal. Iya, Pak. Oke, Mas Faisal baru bangun tidur kamu kok masih lemas kayak gitu suaranya? Enggak, Pak. Enggak ya? Jangan malah puasa ya, karena ini kan hari Senin gitu ya. Oke, tempatmu gimana Mas Faisal? Cerah juga atau sedang mendung atau gimana? Oh, Pak, mendung, gerimis, Pak. Gerimis juga ya dari pagi. Oke, itu teman-teman semuanya. Baik, tadi kita awali dengan sapa-sapa dulu ya, sapa-sapa pagi. Kita kemudian untuk sebelum memulai perkuliahan, kita awali dulu untuk berdoa. Saya minta salah satu untuk bisa memimpin doa. Yang tadi sudah bersuara ada Mas Faisal. Mas Faisal minta tolong untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Faisal yang sudah memimpin doa untuk memulai perkuliahan hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Oke, teman-teman, ini sudah banyak yang bergabung, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertatap maya, kemudian kita bisa melanjutkan apa yang menjadi istilahnya menjadi
beban belajar kita terkait dengan bukan beban belajar ya, tanggung jawab belajar. Kalau beban kayak kok berat banget gitu ya, menjadi materi pembelajaran kita atau materi perkuliahan kita. Di minggu kemarin kita sudah belajar mengenai paragraf, kita hari ini akan coba belajar mengenai kalimat. Jadi kalau biasanya itu kan pola berpikir orang-orang Indonesia itu berpikirnya dari khusus ke umum gitu ya. Misal ya kalau mungkin teman-teman belajar arsitek pasti diberikan materi-materi yang khusus-khusus dulu yang sedikit-sedikit kemudian digabungkan menjadi umum. Nah, kita akan coba berbalik. Nah, kita menggunakan pola berpikir dari umum ke khusus gitu ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai paragraf, itu berarti kita belajar sesuatu yang umum, yang lebih luas seperti itu. Kemudian hari ini kita akan coba mengerucutkan lebih sederhana ke bagian kalimat. Nanti kira-kira kalimat yang efektif di dalam paragraf itu seperti apa, yang ideal itu dalam paragraf seperti apa akan coba kita lihat. Oke. Kemudian itu nanti juga kita akan coba membahas terkait mungkin ya sharing-sharing terkait dengan persiapan penulisan esainya. Kemarin kan sudah saya minta untuk mencetuskan ide atau minimal sudah sampai minimal ide atau sudah sampai kerangkanya untuk ditulis menjadi esai. Nah, nanti sudah perkembangannya sudah sampai mana akan saya tanya nanti, kita coba obrolkan bersama. Tapi sebelum itu kita ke materi terlebih dahulu ya. Saya izin untuk berbagi layar dulu. Layar terlebih dahulu. Mana ini ya? Terkait dengan materi hari ini saya ambil dari beberapa referensi ya. Referensinya diantaranya ya yang buku dari awal kemarin sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah buku ini. Kemudian ada dari e-book juga. Nanti kemungkinan yang e-book dan materinya akan saya kirimkan di grup seperti itu. Agar bisa digunakan untuk bahan belajar teman-teman semuanya. Mau ya, bagi layar ya. Oke. Ini terkait kalimat efektif. Baik, teman-teman yang luar biasa, tentunya di dalam penyusunan suatu paragraf, dalam penyusunan suatu karya tulis ilmiah, teman-teman akan sangat erat berjumpa dengan yang namanya paragraf, kemudian yang namanya kalimat. Karena untuk menjadi suatu tulisan yang lengkap, pastinya itu kita susun dari kalimat-kalimat atau penyusunannya pasti per kalimat. Jadi tidak mungkin langsung jadi satu karya tulis ilmiah, itu kan nanti namanya copy paste gitu ya. Pasti kita menyusunnya dari per kalimat, per bagian, dan nanti baru bisa menjadi suatu karya tulis ilmiah yang utuh seperti itu. Nah, bagaimana dong kita dalam melihat suatu kalimat atau kita melihat suatu karya tulis ilmiah didasarkan dari kalimatnya, di mana itu merupakan bagian yang penting di dalam penulisannya ya. Ketika kalimat-kalimat dalam suatu karangan ilmiah atau komponen kalimat ini ternyata tidak lengkap atau kurang baik, nanti itu akan mempengaruhi penulisan ke depannya seperti itu. Setelah yang pandang mengenai kalimat, teman-teman bisa melihat bahwasanya kalimat itu merupakan bagian dari paragraf. Kemarin sudah kita singgung juga bahwasanya suatu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat atau paragraf itu merupakan gabungan dari kalimat-kalimat. Sederhananya seperti itu. Kemudian terkait dengan kalimat efektif itu merupakan kalimat yang bukan kalimat efektif seperti itu ya. Kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kalau kalimat yang efektif itu nanti sudah merujuk kepada kalimat yang memenuhi beberapa syarat keaktifan seperti itu. Tapi di sini kita melihat bahwasanya suatu kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat, itu minimal, ya. Tetapi yang ideal itu tentunya memiliki kelengkapan dalam strukturnya. Nah, kelengkapan struktur itu apa? Kalau teman-teman pernah pelajari dulu di dalam
bahasa Indonesia, mungkin di SMP atau SMA. Jadi kalimat itu memiliki beberapa komponen. Di antaranya ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, ketika suatu kalimat itu bisa memuat seluruhnya atau minimal ya SPOK ya, minimal SPOK itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu kalimat yang memiliki komponen yang lengkap seperti itu. Nah, apakah lengkap saja cukup untuk bisa membuat suatu karya tulis ilmiah, atau apakah kalimat yang lengkap itu sudah pasti bisa dikatakan sebagai kalimat yang baik di dalam bahasa Indonesia? Tentunya tidak bisa seperti itu ya, karena lengkap itu belum tentu baik. Kadang lengkap tetapi dia bisa menimbulkan makna ganda, dia bisa memuat kata-kata yang berulang-ulang, nah itu namanya belum efektif. Maka kalimat yang baik tentunya kalimat yang lengkap dari komponennya dan efektif dari penyusunannya, seperti itu. Oke. Kemudian di bagian yang ketiga ini atau tulisan yang ketiga ini katakan bahwasanya kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili pikiran penulis. Nah, ini sudah kita singgung juga di minggu kemarin, bahwasanya suatu tulisan itu merupakan cerminan dari cara berpikir si penulis. Ketika kita dalam menulis itu masih sering berputar-putar, masih belum efektif, maka ada yang perlu kita perbaiki dari cara berpikir kita. Bagaimana? Ya kita berlatih mungkin dengan cara membaca, kemudian dengan cara banyak berlatih menulis, mengevaluasi tulisan kita, itu nanti secara otomatis pertama memperbaiki pola berpikir kita dengan sistematis tadi, agar kita mampu berpikir sistematis dan logis, kemudian juga memperbaiki tulisan kita agar semakin baik, gitu ya. Karena tulisan merupakan cerminan dari cara berpikir manusia. Ini saya kira tidak perlu kita panjang lebarkan ya, karena waktu teman-teman menjalani sekolah di SD, SMP, SMA, saya kira sudah banyak sekali disinggung. Minimal SMA ya, yang paling dekat dengan perkuliahan ya. Teman-teman pasti sudah sering menjumpai istilah-istilah ini dan tidak asing. Baik, kemudian di dalam suatu paragraf, kemarin juga sudah kita singgung, ini mengulas saja. Dalam suatu paragraf itu minimal terdiri dari satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Tetapi idealnya ya satu kalimat utama, dua kalimat penjelas, atau tiga kalimat penjelas. Itu idealnya. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwasanya dalam suatu paragraf itu ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat topik atau kalimat utama, kemudian yang kedua ada kalimat penjelas. Di mana kalimat topik atau kalimat utama ini dia kalimat yang bersifat general, kalimat yang bersifat umum. Baru nanti dari yang umum itu dirinci atau dijelaskan di dalam kalimat-kalimat penjelas seperti itu di dalam suatu paragraf. Oke, tergantung nanti mau menggunakan pola apa ya. Kalau pola deduktif berarti kalimat utamanya di depan, kemudian kalimat penjelasnya di selanjutnya. Kalau induktif itu kalimat penjelas dulu, baru kalimat utamanya di belakang. Kemudian berkaitan dengan kalimat efektif, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau dilaksanakan atau bisa diikuti seperti itu ya. Di antaranya adalah kesatuan gagasan, kepaduan, kemudian keparalelan, kehematan, kecermatan diksi hingga kelogisan. Nah, nanti unsur-unsur atau syarat-syarat ini juga akan menunjang syarat sebagai paragraf. Kemarin syarat paragraf ada apa saja? Ada yang masih ingat, teman-teman? Syarat paragraf yang pertama? Saya masih ingat. Syarat paragraf yang pertama kemarin ada apa? Ke apa? Siapa ya yang masih ingat? Satuan, Mbak. Iya, kesatuan. Kemudian setelah kesatuan ada apa? Kepaduan. Kemudian setelah kepaduan ada apa? Lagi teman-teman.
kelengkapan seperti itu. Nah, nanti syarat-syarat dalam kalimat efektif ini juga akan menunjang dari syarat dari paragraf tadi, ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, kita ke kesatuan gagasan dulu. Kesatuan gagasan itu kurang lebih sama dengan kesatuan yang ada di dalam paragraf seperti itu. Kalau paragraf kan terkait dengan topiknya. Kalau dalam kalimat itu juga topik, tapi di mana topik itu akan menimbulkan makna dari kalimat itu. Nah, yang dimaksud kesatuan di dalam kalimat di sini, dia memiliki kohesi dan dia memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu di dalam suatu kalimat. Nah, ini adalah contoh yang salah. Contoh yang salah saya sampaikan di sini. Anak istri Zakaria akan menunaikan ibadah haji tahun depan. Ada berapa makna yang bisa kita ambil dari kalimat ini, teman-teman? Coba. Siapa yang mau berpendapat? Ada berapa makna yang kita tangkap dari kalimat ini? Siapa yang mau berpendapat? Boleh dibaca dulu. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Siapa teman-teman ya? Makna apa yang bisa kita tangkap dari satu kalimat yang ada di sini? Oke, ada dua makna ya yang bisa kita tangkap dari suatu kalimat ini. Anak istri Zakaria akan menunaikan ibadah haji tahun depan. Makna yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah anak dan istri. Jadi ada anak dan ada istri dari Zakaria akan menunaikan ibadah haji tahun depan. Itu makna pertama. Yang kedua, anak dari istri Zakaria. Nah, mungkin si Zakaria ini ketika menikah dengan istrinya itu ketika istrinya sudah punya anak atau istrinya sebelumnya sudah menikah, sudah punya anak. Jadi maksudnya anak dari istrinya Zakaria ini bukan anak dari pernikahan dengan Zakaria, tapi mungkin dari pernikahan sebelumnya seperti itu. Nah, ini akan menunaikan ibadah haji. Jadi ada beberapa makna yang bisa kita tangkap dari kalimat ini. Atau ketika teman-teman sering sering membuat lelucon itu kan, kadang-kadang kan di forum-forum kita atau ketika kumpul dengan teman-teman kan ada lelucon-lelucon. Kalau ini sudah pernah teman-teman dengar. Nah, misalnya ada kalimat kucing makan tikus mati. Ini kan maknanya banyak. Ada makna pertama mungkin kucing makan, kemudian ada tikus yang mati, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang memaknai kucing sedang memakan tikus yang mati, seperti itu. Kemudian ada makna lagi, kucing makan tikus, kemudian mati. Nah, jadi ada banyak makna. Nah, ini mengingkari dari syarat kalimat efektif yang pertama, yaitu kesatuan gagasan. Maka ketika teman-teman itu menulis suatu kalimat, itu harus jelas dalam apa? Harus jelas di dalam gagasannya yang ingin disampaikan. Tidak boleh menimbulkan makna yang
ganda atau makna yang ambigu seperti ini. Oke. Kemudian yang kedua terkait dengan kepaduan susunan. Nah, komponen-komponen di dalam suatu kalimat itu juga akan mempengaruhi kalimat itu efektif atau tidak, mempengaruhi efektivitas dari suatu kalimat. Komponen-komponen yang tadi dari SPOK pelengkap itu ketika penempatannya tidak sesuai atau penempatannya itu tidak bisa dikatakan kurang sesuai atau kurang tepat, itu juga akan mempengaruhi efektivitas dari suatu kalimat. Kalimat efektif itu kalimat yang bagaimana toh? Kalimat yang baik, yang mudah diterima seperti itu, mudah diterima maknanya tadi. Dan tentunya untuk bisa mendapatkan atau mempermudah dalam mendapatkan maknanya, susunannya harus benar. Misalnya contoh yang salah, yang pertama ada adik saya yang paling kecil memukul dengan sekuat tenaganya anjing kemarin pagi di kebun. Ini sebenarnya dari kalimat-kalimatnya tidak, dari kata-kata yang ada di sini tidak ada yang salah. Cuman di sini urutannya saja yang kurang tepat. Maka kita bisa memodifikasi dari kalimat itu agar menjadi kalimat yang efektif dengan menyusun ulang komponen-komponen yang ada di dalamnya. Adik saya yang paling kecil memukul anjing di kebun kemarin pagi dengan sekuat tenaganya. Oke. Ini untuk bagian subjeknya apa, teman-teman? Coba. Subjeknya apa di sini? Subjeknya apa, teman-teman? Ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira subjeknya apa ini? Dari kalimat ini? Ini subjeknya berupa frasa ya, bukan satu kata ya, tapi frasa. Apa kira-kira subjeknya? Adik saya yang paling kecil mungkin, Pak. Ya betul, adik saya yang paling kecil. Jadi ini satu frasa ya, frasa nominan. Adik saya yang paling kecil. Kan adik juga sudah bisa, tapi di sini ditambahkan ada keterangannya. Tapi ini menjadi satu bagian yaitu frasa, yang dimana dia menepati komponen subjek atau dia menjadi subjek di dalam kalimat ini. Dan predikatnya ini memukul, kemudian anjing ini merupakan objeknya. Jadi objek itu adalah bagian yang terkena pekerjaan di dalam kalimat itu. Pekerjaannya apa? Memukul. Yang terkena kegiatan ini siapa? Ya anjingnya ini, berarti anjing sebagai objeknya. Nah, dia terkena kegiatan di dalam kalimat itu. Kemudian di kebun ini keterangan tempat, kemarin pagi ini keterangan waktu, dengan sekuat tenaga ini keterangan cara seperti itu. Jadi ada banyak keterangan di dalam kalimat ini. Oke. Baik, kemudian syarat selanjutnya ada keparalelan bentuk. Kalau keparalelan bentuk ini kaitannya dengan apa istilahnya? Keistiqomahan istilah yang digunakan gitu ya. Dan ini biasanya adalah kalimat-kalimat yang di situ mengandung perincian. Ketika mengandung perincian, maka hal-hal yang dirinci di situ sebaiknya juga harus konsisten seperti itu. Tidak boleh menyimpang, walaupun di sana maksudnya itu sama, tetapi ketika menggunakan tambahan atau imbuhan yang berbeda saja, itu tadi sudah bisa dikatakan itu tidak paralel bentuknya. Nah, contoh yang pertama ini. Hal yang mesti kita perhatikan dalam penanganan sampah adalah mengenai sistem pembuangan, memilah, dan pengolahannya. Nah ini padahal kan masih kata kerja semua ya, tetapi ini bisa dikatakan tidak paralel karena ada kata memilah di situ. Padahal kegiatan yang lain itu menggunakan kata atau imbuhan pe semuanya. Pembuangan, kemudian pengolahannya. Maka
dia dikatakan tidak paralel. Nah, bagaimana agar menjadi paralel bentuknya? Ya memilah itu diganti menjadi pemilahan dengan imbuhan po agar sama dan seragam semuanya. Ini bisa kita ibaratkan, semisal ibu membeli perangkat dapur atau barang-barang dapur. Misal di dalam rinciannya itu kita mencantumkan sendok garpu, kemudian blender, kemudian kompor dan seterusnya. Nah, di situ ketika tidak paralel itu semisal terselip apa misalnya? Terselip yang alat bukan alat dapur itu apa contohnya? Jarum jahit, nah misalnya, atau benang jahit, nah itu kan tidak paralel. Nah, itu yang paling terlihat seperti itu. Karena yang dirinci apa? Yang dirinci adalah barang-barang dapur. Kok di situ terselip benang jahit, maka di situ dikatakan tidak paralel. Gitu. Itu yang paling terlihat, tapi yang mungkin terkadang itu terlupakan ya seperti ini. Imbuhan-imbuhan seperti ini juga harus sama di dalam suatu paragraf. Maka dia bisa dikatakan sebagai kalimat, suatu kalimat. Agar kalimat itu memiliki syarat atau memenuhi syarat keparalelan bentuk. Kemudian kehematan. Nah, ini mungkin yang sering kita itu ya. Saya juga atau teman-teman semuanya sering melanggar gitu ya istilahnya. Kadang kita ingin membuat suatu kalimat itu jelas dan gamblang. Kadang tuntutan itu atau motivasi untuk membuat kalimat yang jelas itu terkadang malah membuat kalimat itu boros atau kalimat itu bisa dikatakan apa ya istilahnya, kalimat yang tidak hemat ya, karena seperti itu, karena banyak menggunakan istilah-istilah yang diulang-ulang atau istilah-istilah yang berulang dalam satu kalimat. Kecuali kalau dalam satu paragraf kemudian beda kalimat itu ada beberapa istilah yang diulang, itu tidak apa-apa karena kemarin sebagai penanda kepaduan, yaitu repetisi atau pengulangan. Tapi kalau dalam satu kalimat itu sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena itu akan membuat kalimat itu tidak efektif. Kalau dalam satu kalimat loh ya. Contohnya, saudara tidak boleh mengikuti semua aktivitas kampus karena saudara belum memenuhi persyaratan administrasi. Di sini ada bentuk yang diulang, yaitu saudara. Padahal ketika yang kedua ini dihilangkan, dia tetap maknanya bisa ditangkap oleh pembaca. Saudara tidak boleh mengikuti semua aktivitas kampus karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Itu kan maknanya bisa kita tangkap secara utuh, walaupun menghilangkan kata saudara di sini. Itu kalau dalam ilmu bahasa namanya elipsis, atau bukan penghilangan atau bukan penghilangan tetapi menyembunyikan, tidak memunculkannya. Sebenarnya ada, tetapi tidak kita munculkan. Disembunyikan agar apa? Agar kalimatnya lebih efektif dan tidak mubazir, tidak boros. Kalimatnya menjadi hemat seperti itu. Oke. Kemudian kecermatan diksi. Diksi ini kaitannya dengan pemilihan kata ya, pemilihan kata atau istilah di dalam bahasa Indonesia yang akan kita gunakan untuk melengkapi atau untuk menyusun suatu kalimat. Ketika menyusun suatu kalimat, diksi ini penting untuk kita pertimbangkan karena nanti berkaitan dengan syarat selanjutnya, yaitu kelogisan. Ketika nanti diksinya itu tidak tepat, maka kalimat itu akan menjadi tidak logis. Seperti itu. Maka kita harus menggunakan diksi yang tepat. Misal, ini contohnya yang salah ya. Anak yang berumur 2 tahun itu mengamati ibunya yang sedang memasak di dapur. Kalau mengamati itu kan kegiatan yang lebih kompleks ya, lebih rinci. Contohnya kalau dalam penelitian itu bisa dikatakan sebagai mengamati, karena kita akan dari kegiatan yang mengamati itu atau dari kegiatan mengamati itu akan dihasilkan data yang komprehensif, data yang lengkap seperti itu. Tetapi kalau kapabilitasnya itu anak yang berumur 2 tahun atau tataran anak 2 tahun,
itu pasti belum mengamati, mungkin hanya melihat seperti itu. Anak yang berumur 2 tahun itu melihat ibunya yang sedang memasak di dapur. Seperti itu. Nah, jadi kita harus mempertimbangkan diksi-diksi yang kita gunakan. Apakah sudah tepat, kemudian apakah itu sudah sesuai dengan mungkin subjeknya atau bagian-bagian yang lain, itu sudah sesuai atau belum, itu bisa kita lihat berdasarkan nilai rasa kita sendiri. Nah, bagaimana memupuk nilai rasa itu? Ya, mungkin teman-teman sering membaca, kemudian sering mendengarkan pembacaan dari terkait dengan suatu kalimat atau suatu cerita. Nah, itu akan memberikan mengasah kepekaan teman-teman dalam menulis. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan kalimat yang efektif, itu syaratnya adalah kelogisan. Kelogisan nanti berkaitan dengan pemilihan diksi bisa atau keberterimaan dari kalimat bisa, dan makna ini berkaitan dengan makna juga ya. Contohnya ini, kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Buat teman-teman, ini tulis ulang ke dalam bentuk yang lebih efektif, coba. Coba ditulis di kolom komentar. Tulis atau ubahlah kalimat ini menjadi kalimat yang lebih efektif di kolom komentar. Silakan semuanya saja, saya beri waktu ya. Ubahlah menjadi kalimat yang efektif. Ayo, silahkan untuk bisa disusun terlebih dahulu. Teman-teman coba dirubah menjadi kalimat yang lebih efektif atau berprinsip pada kelogisan. Semuanya saja ya, coba. Coba ayo, siapa yang mau mencoba? Saya persilakan yuk, dirubah menjadi kalimat yang efektif. Siapa yang mau mencoba untuk berubah? Oke, Mbak Nisa. Oke, Mbak Danisa, Mbak Aufa, Mas Aufa deh, mohon maaf. Mbak Hanifa. Oke, banyak ya. Ya, ada yang merubah, tapi ada yang mengulang, maksudnya sudah dirubah, logisnya sudah dapat, tapi melanggar syarat yang lain itu ada. Oke, kita lihat dulu dari Mbak Anissa. Ini Mbak Nisa, kami persilakan kepada Bapak narasumber. Bisa seperti itu ya, kami persilakan kepada Bapak narasumber. Untuk memulai materi pada hari ini, kami persilakan kepada Bapak narasumber. Oke, bisa.
Oke, Mbak Danisa. Kepada narasumber kami persilahkan. Nah, ini lebih efektif, paling efektif seperti itu ya. Jadi kalau yang saya contohkan ini kan salahnya dia tidak logisnya karena yang dipersilakan di sini waktu dan tempat ya. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Ini kan yang dipersilakan bukan narasumbernya, tapi waktu dan tempatnya seperti itu. Menggunakan bentuknya Mbak Danisa ini juga sudah benar. Kami kepada narasumber kami persilakan bisa. Kemudian kepada Bapak narasumber kepadanya kami persilakan. Ini bisa tetapi melanggar tadi ada yang kurang efektif juga ya terkait dengan ini, yaitu adanya kata-kata yang diulang. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan gitu saja. Kepadanya yang kedua ini dihilangkan saja dan lebih efektif. Oke, kalau Mbak Hanifah pada Bapak narasumber kami persilahkan. Oke, sama seperti Mbak Danisa lagi. Nah, tapi kalau kita sudah terlanjur mengucapkan kepada Bapak narasumber waktu dan tempat, apa yang bisa ditambahkan di sini? Kalau kita sudah terlanjur sebagai moderator, kita menyampaikan kepada Bapak narasumber waktu dan tempat apa? Nah, apa yang bisa dikatakan di situ? Ada satu bentuk lagi yang efektif selain tadi sudah dituliskan oleh Mbak Danisa dan Mbak Hanifah. Nah, kepada Bapak narasumber atau kepada narasumber waktu dan tempat apa? Wah, siapa yang mau mencoba? Yuk, apa kira-kira kalau sudah terlanjur mengucapkan kepada Bapak narasumber waktu dan tempat kami persilakan salah ya. Pada Bapak narasumber waktu dan tempat kami haturkan, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah prinsip-prinsip kelogisan di dalam suatu kalimat. Jadi selain tadi ada banyak prinsipnya, kita tidak boleh itu ya, tidak boleh saling melanggar ya. Jadi semuanya harus ditaati. Ketika kita membuat kalimat yang logis, itu juga harus kalimat yang yang tidak mubazir, atau kalimat yang hemat, juga kalimat yang paralel bentuknya, dan kalimat yang memiliki gagasan yang satu. Jadi itu tidak boleh saling berbenturan antara syarat yang satu dengan syarat yang lainnya. Tidak boleh saling mengorbankan seperti itu. Kasihan ya, yang kalau dikorbankan kan kasihan. Siapa yang di sini suka dikorbankan dalam hubungannya? Itu. Oke, kan tidak enak kalau dikorbankan gitu ya. Jadi harus saling menaati satu sama lain. Tidak boleh ketika mengejar kelogisan kemudian melanggar yang lain, itu tidak boleh seperti itu. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh sekali saya persilahkan. Yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Ini berarti kelas A apa kelas B ya? Kelas A ini ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya persilakan untuk bertanya. Oke, belum ada ya? Belum ada yang bertanya. Oke, saya tampilkan dulu. Saya mau menampilkan beberapa paragraf yang kemarin sudah ditulis oleh teman-teman ya.
Terkait dengan apa kemarin? Terkait dengan arsitektur hijau kalau tidak salah ya. Nanti coba kita lihat apakah tulisan dari teman kalian ini sudah efektif atau belum. Kemudian kalau memang perlu dievaluasi, kira-kira di bagian mana gitu ya. Kan kita lihat, coba lihat sama-sama. Oke, ini dari mulai Mbak Vina Apriliani Avandi. Lalu cek Mbak Vina apakah terhubung? Mbak Vina ada di tempat tidak ini? Minusnya kelas B, Pak. Kelas B ya? Oh iya, kelas B ya. Jadi kemarin ikut di sini. Kalau Mas Tovino ini kelas apa ini? Kelas A? Kelas B juga ini ya? Ini kelas A, kelas B ya? Itu C sepertinya malahan, Pak. C malahan ya? Kalau Mbak Risalia? Halo cek, Mbak Risalia apakah ada di kelas ini? Kalau Mbak Nifah kayaknya kelas ini kalau Mbak Nifah ya? Iya, Pak. Oke, Mbak Nifah, coba kita lihat bersama-sama. Mbak Nifah dan semuanya ya, tidak hanya Mbak Nifah saja ini. Kita lihat paragrafnya Mbak Hanifah. Kira-kira kalau dari evaluasinya Mbak Hanifah, apakah ini ada yang kurang efektif atau perlu dirubah gitu? Ada yang perlu tidak Mbak Hanifah? Ada, Pak, yang konsep arsitektur di kalimat pertama itu seharusnya ditambah konsep arsitektur hijau. Saya tulisnya coba konsep arsitektur. Oke, itu secara itu saja ya, secara konten saja ya. Tetapi dari susunannya apakah ada yang perlu dievaluasi atau tidak kira-kira? Seumpama di sini sudah ditulis hijau gitu ya, oh hijau ya. Ini materi baru, oke. Kalimat yang kedua. Kira-kira ini bisa diefektifkan lagi nggak nih? Hal ini pada akhirnya setiap bangunan akan dimodifikasi atau pakai kembali untuk membentuk konsep arsitektur lainnya. Gitu ya. Nah ini sepertinya ini kurang efektif ya, ini bisa diefektifkan. Hal ini pada akhirnya setiap bangunan akan dimodifikasi atau pakai kembali untuk membentuk konsep arsitektur lainnya. Nah itu coba, itu nanti jadi evaluasi sendiri nih Mbak Anifah ini. Melalui arsitektur hijau dapat memanfaatkan material bangunan yang mudah didaur ulang untuk konstruksi sehingga jumlah pembuangan limbahnya jauh lebih sedikit. Nah ini sepertinya bisa dipilah menjadi dua kalimat juga ini. Terlalu panjang kalau hanya satu kalimat itu ya. Jadi banyak evaluasinya juga. Oke, terima kasih Mbak Hanifah. Kita ke kalimat paragraf selanjutnya ada Mas Arief. Halo cek Mas Arief Enggal. Iya. Oke, Mas Arief gimana? Ini kira-kira kalimat Mas Arief apakah setelah tadi kita pelajari bersama terkait kalimat efektif, ini kira-kira ada yang perlu dirubah atau perlu diganti atau bagaimana kira-kira? Semuanya boleh memberi masukan ya, tidak hanya Mas Arief saja. Mungkin itu Pak, kurang cocoknya di kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama itu kan menjelaskan itu apa tahapan, kemudian yang kedua itu dampaknya gitu Pak. Mungkin yang kalimat pertama saya menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian baru dampak ataupun tahapan green building gitu Pak. Oke, berarti lebih ke ini ya, apa namanya, ke kesatuan gagasannya saja berarti ya. Iya Pak. Tapi ini sudah bagus terkait dengan ini. Nah, dampak positif ini akan didapat alam dengan melindungi, menghemat, mengurangi tadi ya, keparalelannya sudah dapat di sini. Gitu. Menjaga, oke itu, saya kira teman-teman juga sudah bisa melihat itu. Oke, ini
Mbak Rike, halo cek Mbak Rike. Apakah ada Mbak Rike? Mana suaranya Mbak Rike? Halo Mbak Rike. Mbak Rike sepertinya belum terhubung ya. Oke, kita lanjut ke Mbak Aulia Nisa. Halo cek Mbak Aulia Nisa. Iya, Pak. Oke, Mbak Aulia coba dari tulisannya sendiri. Kira-kira adakah yang dirasa kurang efektif atau bagaimana? Oke, ada tidak Mbak Aulia? Atau yang lain boleh memberi masukan juga loh ya. Ini kita sama-sama menyunting dari kalimat teman-teman semuanya. Oke, mungkin ini teman-teman semuanya, ini menjadi catatan juga ya kita bersama bahwasanya ketika memulai suatu alinea paragraf itu sebaiknya menghindari kata-kata seperti ini. Kata-kata dalam, kemudian kata penghubung seperti sehingga, yang, dan, karena. Nah, sebaiknya kata-kata seperti itu dihindari. Karena itu menimbulkan apa ya? Menimbulkan ya sebenarnya tidak apa-apa digunakan, tetapi estetika di dalam penulisan itu kurang baik ketika diawali dengan kata-kata penghubung seperti itu. Nanti akan menjadikan suatu paragraf itu paragraf yang ya maknanya masih bisa diterima, hanya terkait dengan estetikanya saja, keberterimaannya saja, kurang baik ketika diawali dengan kata-kata penghubung. Nah, ini semisal dalam beberapa tahun terakhir konsep berkelanjutan kian populer. Nah, ini sebenarnya bisa dirubah ini kalimatnya. Konsep pembangunan atau konsep keberlanjutan kian populer dalam beberapa tahun terakhir. Itu kan bisa diterima juga sama. Hanya dirubah seperti itu. Alasannya adalah untuk melakukan performansi terhadap pengembangan yang berkelanjutan. Nah, alasannya adalah untuk, nah ini mungkin bisa dipilih salah satu. Alasannya untuk melakukan performansi terhadap pengembangan yang berkelanjutan. Bisa seperti itu boleh. Jadi ini bisa diefektifkan seperti itu, dipilih salah satu. Oke, itu ya. Saya kira teman-teman semuanya pasti memiliki memiliki pertimbangan sendiri di dalam penulisan paragraf. Maka dari itu, ya tadi beberapa syarat tadi harus menjadi pertimbangan utamanya dalam menulis. Oke, kalau Mbak Disla, halo Mbak Disla. Mbak Disla, apakah ada di kelas ini? Mbak Disla tidak ada ya. Ini coba kita lihat. Arsitektur bangunan hijau dapat disebut juga dengan arsitektur ekologis. Arsitektur dengan warna khas hijau ini sebagai salah satu cara mengampanyekan masalah lingkungan sosial. Tidak hanya bangunannya yang khas berwarna hijau, tetapi desainnya juga dipresentasikan sebagai wujud dari alam. Pendekatan dengan arsitektur hijau sekaligus mewujudkan suatu karya bangunan yang memiliki nilai lingkungan hidup. Nah, sebenarnya sudah bagus ya, hanya tadi mungkin pemilihan diksi tapi atau tetapi. Nah, itu lihat nanti coba di kamus yang
baku yang mana, seperti itu. Nah, ini saya kira tulisannya Mbak Disa sudah baik terkait dengan kalimat-kalimatnya di dalam paragraf. Kalau Mas Naurin Azkia, Mas Naurin apa Mbak Naurin ini? Lalu cek Naurin, mana suaranya Naurin? Oke, ini kalimatnya juga sudah bagus sebenarnya. Ini sebenarnya bisa dipilah menjadi dua juga ya. Arsitektur atau green arsitektur adalah konsep desain dan pembangunan yang didasarkan atas prinsip ekologis dan konservasi lingkungan. Konsep ini bertujuan untuk menghasilkan, nah mungkin seperti itu ketika dibuat dalam kalimat, untuk menghasilkan bangunan yang hemat energi serta ramah lingkungan. Model arsitektur hijau ini yaitu, nah ini ada konsep arsitektur hijau ini yaitu konsep arsitektur hijau ini mengadaptasi sistem planet bumi dan lingkungan hijau alami untuk menciptakan bangunan baru maupun merenovasi bangunan yang ada. Nah, ini bisa dipilih salah satu. Oke, kemudian dalam menciptakan sebuah bangunan, arsitek akan memanfaatkan energi dan sumber daya alam yang ada dengan lebih maksimal. Saya kira itu sudah bagus tadi ya. Oke, saya kira itu ya, sedikit mengulas dari apa yang sudah teman-teman tulis tadi. Sudah teman-teman tulis dulu waktu menulis paragraf kemarin di pekan lalu ya, seperti itu. Sedikit kita bedah. Jadi kalau mau membedah lebih banyak, pasti itu akan bisa kita temukan beberapa hal yang mungkin bisa kita perbaiki bersama-sama seperti itu. Pada intinya ya ketika teman-teman menulis maupun saya menulis pastinya masih sering untuk atau sering melakukan kesalahan-kesalahan terkait dengan efektivitas kalimat di dalam suatu paragraf. Nah, apakah bahkan mungkin seorang guru besar pun mungkin masih terkadang melakukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Namanya juga manusia ya, pasti tempatnya salah dan lupa. Manusiawi seperti itu. Nah, itulah kemudian pentingnya dilakukan penyuntingan di dalam karya tulis ilmiah. Karena apa? Karena ya tadi bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan itu agar bisa diperbaiki. Jadi teman-teman ketika menulis suatu karya tulis ilmiah itu sebaiknya di cross check ulang atau di cross check secara silang seperti itu, sehingga nanti akan ditemukan mungkin kesalahan. Kadang kalau kita baca sendiri itu kok udah nggak ada salahnya, tapi ketika dibaca oleh orang lain ternyata ditemukan beberapa kesalahan atau beberapa hal yang sebaiknya diperbaiki di dalam karya tulis ilmiah tersebut. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan teman-teman semuanya. Siapa yang mau bertanya atau berpendapat terkait dengan kalimat efektif? Ini berarti insya Allah bisa diterima ya, kalimat efektifnya ya. Kemudian bisa menyusun juga berarti ya. Karena ini hanya mengulang pelajaran waktu SMA sebenarnya. Cuman penerapannya lebih kepada karya tulis ilmiah. Oke. Sembari menunggu teman-teman yang mau bertanya mungkin terkait dengan kalimat efektif, saya ingin tanya-tanya dulu juga ini ke teman-teman. Kan kemarin sudah kita minta atau kita sampaikan terkait dengan itu ya, terkait dengan apa namanya penulisan esai. Kemarin sudah saya minta aktivitas selanjutnya untuk bisa membuat atau membawa satu ide
yang nantinya akan dikembangkan menjadi suatu esai di dalam mata kuliah ini. Saya tanya ini, teman-teman yang sudah punya ide siapa coba? Bisa raise hand seperti ini coba. Yang sudah punya ide terkait dengan penulisan esainya, coba raise hand coba. Kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk terkait dengan esainya. Belum semuanya ini. Oke. Coba saya cek satu persatu ya. Mas Halim cek. Halo Mas Halim. Mas Halim apakah terhubung? Cek halo Mas Halim. Mas Halim apakah terhubung? Oke. Kita ke Mas Arief dulu aja deh. Lo cek Mas Arief. Tadi yang sudah bersuara Mas Arief. Iya, Pak. Oke. Mas Arief gimana untuk persiapan esainya? Sudah dapat ide? Kira-kira mau mengangkat mengenai apa? Udah, Pak. Mungkin itu, Pak. Mungkin baru judul sih, Pak. Belum seluruhnya. Mungkin Oke, nggak masih apa-apa. ada revisi. Nggak apa-apa. Nanti kan yang penting hari ini sudah punya judulnya, nanti tinggal dikembangkan menjadi paragraf-paragraf esai gitu. Mengenai apa Mas Arief? Penerapan prinsip biofilik pada perancangan sekolah dasar literasi. Mungkin berkaitan dengan stupa, Pak. Oke, biofilik itu apa itu? Saya belajar hal baru ini. Biofilik itu Mas Arief? Itu, Pak, kayak pembangunan, penerapan kayak hubungan antara manusia dengan alam gitu, Pak. Oh gitu, berarti itu nanti diterapkan ke dalam desainnya gitu ya, sebagai prinsip untuk pembuatan desainnya Mas Arief gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Berarti itu masuk ya, maksudnya itu masuk ke literasi nanti ya. Dan nanti penerapannya dalam literasi itu apakah nanti itu sebagai konsep untuk membangun fasilitas literasi atau bagaimana Mas Arief? Mungkin itu, Pak, pembangunan untuk penerapan suasana yang cocok untuk kenyamanan literasi. Oke, berarti nanti desain itu ya, untuk menunjang kenyamanan dalam mungkin kegiatan membaca dan menulis atau kegiatan berliterasi di sekolah. Kemudian dalam perancangannya itu menggunakan tadi prinsip biofilik tadi gitu ya Mas Arief ya? Iya, Pak, benar. Oke, bisa. Nanti itu sepertinya menarik juga. Jadi apa istilahnya? Implikasi ya. Nah, kalau penerapan itu ya penerapan prinsip-prinsip biofilik dalam menunjang literasi di sekolah dasar seperti itu. Nanti kan itu masih bentuknya konsep dan itu semacam usulan ya. Nah, mungkin Mas Arief nanti di awal bisa menyampaikan kira-kira salah satu yang membuat kegiatan literasi itu kurang diminati itu apa toh? Ya mungkin salah satunya karena suasana perpustakaan yang begitu-begitu saja, atau suasana atau bangunan perpustakaan atau konsep fasilitas literasi itu yang begitu-begitu saja, sehingga menimbulkan kebosanan terhadap peserta didik. Nah, mungkin bisa mengarah ke sana masalahnya. Kemudian baru solusinya menggunakan tadi biofilik, dengan penerapan biofilik, membuat lingkungan atau membuat desain lingkungan literasi yang yang tadi dengan prinsip-prinsip biofilik. Saya kira teman-teman lebih tahu itu ya. Oke, bagus Mas Arief. Nanti saya tunggu tulisannya itu. Oke, baik. Kemudian coba kalau Mbak Ana, halo Mbak Ana Pratista. Mbak Ana, mana suaranya Mbak Ana? Mbak Ana, halo, Mbak Ana Pratista. Apakah terhubung? Oke. Nanti saya beri catatan ya, yang saya sapa tidak ada suaranya, tidak ada alasannya. Nanti kalau mengisi presensi,
Saya coret lagi presensinya ya. Oke. Kecuali kalau ada catatan, konfirmasi, sinyalnya kurang bagus, atau mikrofonnya rusak, atau apa, nanti tidak apa-apa. Itu bisa kita maklumi seperti itu. Oke. Coba yang lain. Mas Hafiz, halo Mas Hafiz. Cek Mas Hafiz. Mas Hafiz. Hadir, Pak. Oke, Mas Hafiz, gimana? Esainya kira-kira mau mengangkat apa, Mas Hafiz? Belum kepikiran, Pak. Belum Masih kepikiran ya? Belum ada ide sama sekali? Belum, Pak. Masih bingung, Pak. Oke, bingungnya karena apa? Ayo. Mau ambil judul apa itu? Oke, ya itu aja. Ini gini ya. Jadi ini ya, untuk esai ini sebenarnya karya ilmiah populer atau karya tulis yang sederhana. Dia masih mengandung prinsip-prinsip karya tulis ilmiah, di mana dia masih memuat yang namanya permasalahan, kemudian ada latar belakangnya, kemudian permasalahan, kemudian ada pembahasan dan mungkin memberikan solusi dari usulan teman-teman seperti itu. Tapi dia secara implisit itu ya, jadi tidak ditampilkan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 dan seterusnya, tidak. Ditulis secara mengalir saja, di mana di setiap paragraf itu nanti itu memuat itu. Jadi setiap paragraf itu ada latar belakang masalahnya. Kemudian mungkin nanti di dua paragraf lagi ada masalah yang diangkat atau pemaparan mungkin data-data terkait dengan topik itu seperti itu. Dan nanti mungkin teman-teman bisa memberikan solusi. Menurut teman-teman solusi yang tepat itu apa? Saya itu sebenarnya seperti itu, sederhana. Nah mungkin ketika ingin mengangkat suatu topik itu tidak perlu topik-topik yang mungkin rumit, tidak ya, sederhana saja. Cari hal-hal yang sederhana yang mungkin itu dekat dengan teman-teman dan sudah teman-teman alami. Misal di semester 1, 2 atau semester 3 ini teman-teman pasti sudah melalui atau pasti ada 1 atau 2 mata kuliah yang itu menjadi apa? Secara membudaya menjadi mata kuliah yang bisa dikatakan mata kuliah yang rumit atau mata kuliah yang dianggap sulit, tidak hanya untuk teman-teman tapi untuk mahasiswa arsitektur secara keseluruhan. Nah, pastikan teman-teman ketika semester 1, 2 menghadapi mata kuliah itu kan sekarang sudah selesai. Kemudian hasilnya bagaimana? Ketika hasilnya sudah bagus, pasti teman-teman punya pengalaman bagaimana melewati mata kuliah itu. Nah, dari pengalaman itu nanti juga bisa ditulis, teman-teman. Jadi, mungkin di awal bisa dipaparkan terkait dengan mata kuliah itu. Mata kuliah A misalkan, kesulitannya apa? Ini harus praktik, harus menyusun ini, menyusun itu, dan seterusnya. Nanti dari sana, di bagian akhir nanti teman-teman bisa menyampaikan bagaimana cara melewati mata kuliah itu sehingga bisa lulus. Nah, mungkin beberapa cara bisa diopsikan, itu bisa menjadi bahan bacaan untuk adik tingkat kalian dan referensi ketika menghadapi mata kuliah itu. Nah, itu hal-hal sederhana yang mungkin tidak pernah terpikirkan. Nah, mungkin teman-teman itu ketika akan menulis esai, itu yang pertama terpikirkan, wah esai, karya tulis ilmiah, harus sesuatu yang besar, sesuatu yang apa ya istilahnya, sesuatu yang wow gitu ya. Tidak harus seperti itu. Esai itu bisa dibangun atau ditulis dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Atau teman-teman mengangkat masalah-masalah sederhana terkait dengan arsitektur. Contohnya ya tadi, arsitektur kaitannya dengan literasi, seperti Mas Faisal itu, ternyata literasi itu kegiatan yang membosankan. Dan salah satu sebabnya karena fasilitasnya yang seperti itu saja. Nah, ini Mas Faisal coba untuk menawarkan fasilitas literasi dengan konsep apa tadi, bioilik tadi. Nah, itu nanti diharapkan agar situasi atau keadaan atau fasilitas literasi itu bisa dirasa dekat dengan peserta didik misalnya siswa, sehingga literasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu kan sesuatu yang sederhana. Ada masalah, kemudian diangkat, kita menawarkan solusi di dalam esai.
itu bagus sekali. Jadi tidak harus hal-hal yang besar ya, hal-hal yang kecil saja. Mungkin teman-teman di rumah terkait dengan desain rumah itu mungkin ada yang kurang pas atau tidak sesuai, atau teman-teman melakukan survei atau melihat di internet hasil survei desain rumah di Indonesia itu ternyata belum berprinsip ekologis dan belum berprinsip pada pembangunan berkelanjutan. Bagaimana agar bangunan-bangunan di Indonesia itu bisa berprinsip bangunan yang mempertimbangkan ekologisnya, atau dampak-dampak yang dihasilkan ketika bangunan itu tidak berprinsip pada ekologi, itu bagaimana? Nah, itu juga bisa diangkat. Jadi hal-hal yang sederhana saja, mungkin di sekitar rumah kalian itu terkait dengan bangunannya itu bagaimana, itu mungkin bisa diangkat juga. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi Mas Hafiz jangan itu ya, jangan bingung ya. Angkat hal-hal yang sederhana saja, Mas Hafiz. Oke. Kita coba ke yang lain. Coba Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda Nurfilaili. Mana suaranya Mbak Dinda? Apakah terhubung Mbak Dinda? Oke, Mbak Dinda belum terhubung ya. Oh, Mbak Disla tadi ada sudah ya Mbak Disla. Halo, saya Mbak Disla. Halo Pak. Oke, Mbak Disla, gimana untuk esainya? Sudah punya pemikiran atau reng-rengan apa ini kira-kira? Kalau judul itu belum dapat, tapi kalau mau membahas tentang apanya itu mungkin mau memilih ke terkait arsitektur yang masa kan profesi arsitektur, jadi mau ngangkat yang di itu aja gitu Pak. Oke, oh arsitekturnya mengenai apa kira-kira gitu Mbak? Sudah punya kalau masalah itu belum terpikirkan untuk mengangkat apanya, tapi hal terkaitnya tentang arsitektur gitu Pak. Oke, itu ya. Nah, mungkin bisa diarahkan arsitektur dengan pembangunan berkelanjutan atau apa gitu ya. Nanti dikerucutkan lagi. Oke. Kemudian kita beralih lagi, coba Mbak Lilis, atau Mbak Lilis Revianda. Mana suaranya Mbak Lilis? Apakah terhubung? Halo Pak. Oke, ini yang ada WA-nya HP-mu ya? Ada suara getar HP. Mbak Lilis gimana? Untuk esainya sudah punya reng-rengan belum ini Mbak Lilis? Belum Pak. Belum juga? Oke, belum sama sekali. Ide-ide juga belum dapat ini? Belum. Oke, baik. Silakan nanti itu segera ditentukan ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti untuk esai ini, nanti target saya kan untuk minggu ini teman-teman sudah punya, minggu kemarin ya, dari 1 minggu dari pertemuan sebelumnya sampai hari ini, saya target teman-teman sudah punya 1 ide untuk bisa ditulis. Ya, ide apapun itu, seperti itu. Kemudian, idenya yang penting terkait dengan arsitektur gitu. Kemudian 1 minggu ini, setelah minggu ini, hari ini kita bahas mengenai kalimat efektif, kemudian target saya, teman-teman 1 minggu ke depan, nanti saya persilakan untuk bisa menulis esainya. Pertama untuk menulis esai itu buat kerangkanya dulu, kerangka saja ya. Klik saja di bagian awal itu untuk mengenalkan masalahnya itu bagaimana. Kemudian di bagian isinya bagaimana untuk membahas itu. Kemudian mungkin di akhir kesimpulannya itu bagaimana. Itu bentuknya mengalir saja ya. Jadi paragraf-paragraf tidak perlu dirinci ini bab 1 itu tidak perlu. Langsung paragraf, semuanya paragraf dan diperkirakan saja nanti kira-kira berapa paragraf yang kaitannya dengan latar belakangnya gitu. Kemudian nanti berapa paragraf untuk isinya, kemudian berapa paragraf untuk kesimpulannya gitu. Kemudian silakan untuk bisa dicantumkan apa namanya terkait dengan kemarin yang sudah kita pelajari mengenai paragraf dan kalimatnya bisa diterapkan di situ. Kemudian kalau ada sumber-sumbernya bisa
jadikan sebagai kutipan itu boleh sekali, gitu ya. Dan silakan untuk mulai hari ini sampai minggu depan, sampai pertemuan selanjutnya itu bisa ditulis. Kemudian di minggu depan nanti akan saya berikan kolom di Google Classroom untuk bisa diisi atau dikirim hasil esainya, seperti itu ya. Jadi hasil esainya bisa dikirim di Google Classroom. Nanti akan coba kita lihat terkait dengan esai yang sudah ditulis, seperti itu. Oke, jadi silakan teman-teman semuanya untuk bisa segera mencetuskan idenya dan judulnya agar bisa segera dilanjutkan ke dalam penulisan esai, seperti itu, untuk bisa dikirim di minggu depan agar selesai. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Aulianisa, silakan. Ini Pak, minggu kemarin itu tugasnya membuat artikel Pak. Lalu sekarang membuat esai itu apa dibuat dua-duanya atau? Ya, itu gini, artikel sama esai sama ya, maksudnya kemarin ya. Oh, mohon maaf, kemarin mungkin saya membahasakan artikel dan esai ya. Jadi itu satu saja. Jadi kemarin hanya membuat satu ide artikel dan esai, artikel atau esai gitu ya. Kemarin ini kita menjuruskan ke esai, membuat satu ide yang jelas seperti itu kemarin. Kemudian minggu ini targetnya idenya sudah dapat, kemudian mulai minggu ini sampai minggu depan silakan untuk bisa menulis esainya gitu. Jadi satu saja, tidak artikel dan esai, hanya satu saja Mbak Aulianisa. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Nanti terlalu banyak kalau artikel dan esai. Jadi satu saja, lebih ke esai nanti teman-teman. Oke, kemudian untuk presensi sudah saya kirimkan di kolom komentar. Silahkan teman-teman bisa mengisi presensinya. Sembari menunggu mungkin ada yang ingin bertanya, boleh sekali. Jadi targetnya nanti membuat esai ya, artikelnya tidak. Kemarin mungkin saya menulisnya keliru, artikel dan esai. Jadi artikel saja, cukup esai saja, mohon maaf. Cukup esai saja. Oke. Adakah pertanyaan selanjutnya? Baik. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu untuk perkuliahan hari ini terkait dengan perkuliahan Bahasa Indonesia. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk bisa segera ditulis esainya dan diterapkan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan paragraf dan kalimat efektif. Dan referensi juga ya, nanti kalau esai kan biasanya mungkin 1-2 referensi itu sudah bisa memperluas. Gitu. Intinya banyak argumen dari teman-teman, seperti itu. Nah, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, baik. Dari saya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Silakan teman-teman bisa dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi dan dikurangi untuk kegiatan di luar ketika memang tidak bukan kegiatan yang urgent seperti itu. Dari saya cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jangan lupa mengisi presensi ya semuanya ya. Silahkan dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.